Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Demonstrasi kontekstual 3.3.A.6 Modul pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Saya, Nur Khotimah SPDI, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Banyumas, SD Negeri 2 Pernasiti. Perkenalkan, dengan fasilitator saya, Bapak Puji Cahyobuana, dan pengajar praktek Bapak Singgi Adi Putra Wijaya. Tujuan pembelajaran, CGP dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program atau kegiatan yang memanfaatkan perubahan bagja. Dasar filosofi Ki Hajar Dewantoro. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk berperi kehidupan bersama adalah kemerdekaan manusia sebagai anggota persatuan masyarakat. Poin komponen profil belajar Pancasila yang dikembangkan. 1. Mandiri, yakni menumbuh kembangkan kepemimpinan murid yang mendorong murid untuk mengambil kontrol dan tanggung jawab atas pilihannya. 2. Bernalar kritis, yakni menumbuh kembangkan kepemimpinan murid yang mendorong untuk berpikir kritis, logis, sistematis, dan terbuka. Yang ketiga, kreatif, yakni menumbuh kembangkan kepemimpinan murid yang mendorong kekreatifan murid agar dapat mampu memodifikasi gagasan sehingga berdampak positif. Karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan. Lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara aktif sehingga mencapai tujuan akademik dan non-akademik. Lingkungan yang mengembangkan dan menempatkan murid sedemikian rupa agar aktif ketika belajar secara mandiri. Prakarsa perubahan yaitu mewujudkan lingkungan yang dapat meningkatkan belajar murid di luar kelas agar terlibat aktif dalam berkolaborasi melalui program Kopi Eslo, yaitu Komunitas Peduli SD Lorong. Perumusan strategi pelaksanaan program yakni menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan model 5D Cycle Bagja. B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, mengapa perlu melatih keterampilan berinteraksi sosial secara aktif sehingga mencapai tujuan akademik dan non-akademiknya? Bagaimana cara berinteraksi sosial secara aktif sehingga mencapai tujuan akademik dan non-akademiknya? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban yaitu berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan guru, siswa, komite, wali murid tentang pentingnya melatih keterampilan berinteraksi sosial secara aktif sehingga mencapai tujuan akademik dan non-akademiknya. Rencana melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid yaitu melakukan diskusi dengan murid kelas 4, 5, dan 6 untuk menguatkan tahapan awal. Aset kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan dalam tahap ini yaitu modal manusia yang terdiri dari kepala sekolah, guru, murid, komite, dan wali murid.
Modal sosial, komunitas kopi eslo. Modal fisik yaitu lahan kosong sekitar sekolah. Waktu yang diperlukan hanya 1 hari. Penanggung jawab untuk tahap ini yaitu calon guru penggerak serta komunitas peduli lingkungan SDLO atau Kopi Eslo. Tahapan A, ambil pelajaran. Pertanyaannya, aktivitas apa yang selama ini melatih keterampilan sosial? Kebijakan sekolah apa yang mendukung program tersebut? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban yaitu melakukan observasi lahan kosong di sekitar sekolah. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan kepemilikan murid, yaitu menggali impian murid setelah melihat lahan kosong di sekitar sekolah. 2. Berdiskusi dengan kepala sekolah untuk mendapatkan izin. 3. Berdiskusi dengan rekan guru dan komite. Dan yang terakhir, melakukan sosialisasi program ke semua stakeholder sekolah. Aset kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan dalam tahap ini yaitu modal manusia yang terdiri dari kepala sekolah, guru, murid, komite, dan wali murid. Modal sosial yaitu komunitas kopi eslo. Modal fisik, lahan kosong di sekitar sekolah. Waktu yang diperlukan 4 hari. Penanggung jawab untuk tahap ini yaitu calon guru penggerak serta komunitas peduli lingkungan SDLO atau Kopi Eslo. G. Gali mimpi. Pertanyaannya, apa kebiasaan dan hal baru ketika program sudah berjalan? Bagaimana perasaan saat program sudah berjalan dengan baik? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban yaitu mengajak semua stakeholder untuk membuat daftar harapan dan evaluasi setelah program ini berjalan. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, atau kepemilikan murid yaitu melakukan kegiatan saling melengkapi daftar harapan dan evaluasi bersama murid. Aset kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan dalam tahap ini yaitu modal manusia yang terdiri dari kepala sekolah, guru, murid, komite, dan wali murid. Modal sosial yaitu komunitas kopi eslo. Modal fisik terdiri dari lahan kosong sekitar sekolah. Waktu yang diperlukan cukup 1 hari. Penanggung jawab untuk tahap ini yaitu calon guru penggerak serta komunitas peduli lingkungan SDLO atau Kopi Eslo. Tahapan selanjutnya itu C, jabarkan rencana. Dengan pertanyaan, apa langkah paling sederhana yang bisa dilakukan? Apa aset yang mendukung? Bagaimana cara mengukur capaian program? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban yaitu mendiskusikan program, mengkoordinasikan rancangan jadwal dan teknis pelaksanaannya, membuat catatan perkembangan dan evaluasi program. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan kepemilikan murid, yaitu membentuk kelompok, berdiskusi dengan murid tentang pilihan dan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan. Aset dan kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan dalam tahap ini: 1. Modal manusia yang terdiri dari kepala sekolah, guru, murid, komite, dan wali murid. 2. Modal sosial, yaitu komunitas kopi eslo. Yang 3. Modal fisik, yakni lahan kosong sekitar sekolah. Waktu yang diperlukan yaitu setiap hari masing-masing kelompok pikir. Untuk setiap hari Jumat, sekitar 1 jam, dilakukan oleh kepala sekolah, guru, dan murid. Setiap hari Jumat akhir bulan dilakukan oleh seluruh stakeholder yang ada di sekolah, yang terdiri dari kepala sekolah, guru, murid, komite, dan wali murid. Penanggung jawab untuk tahap ini yaitu calon guru penggerak serta komunitas peduli lingkungan SDLO atau Kopi Eslo.
Untuk tahapan yang terakhir yaitu A. Atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang terlibat dalam program ini? Apa saja peran yang dibutuhkan? Siapa yang bertanggung jawab pada program ini? Kapan program ini akan dimulai? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban yaitu menyusun tim pelaksana, membuat SK tugas tim, membuat jadwal pelaksanaan program, rencana untuk melibatkan suara pilihan kepemilikan murid, yaitu mengkoordinasikan pembagian tugas, melakukan dokumentasi. Aset kekuatan sumber daya yang dapat diperdayakan dalam tahap ini yaitu modal manusia yang terdiri dari kepala sekolah, guru, murid, komite, dan wali murid. Modal sosial yaitu komunitas Kopi Eslo, serta modal fisik lahan kosong sekitar sekolah. Waktu yang diperlukan hanya 2 hari. Penanggung jawab untuk tahap ini yaitu calon guru penggerak, serta komunitas peduli lingkungan sekolah atau Kopi Eslo. Apa sih Kopi Eslo? Kopi Eslo adalah kepanjangan dari Komunitas Peduli SD Loro. Adalah program kokurikuler yang melatih keterampilan murid di luar kelas. Program ini melibatkan semua stakeholder sekolah. Program ini juga mengembangkan interaksi sosial secara aktif, sehingga membantu mencapai tujuan akademik dan non-akademik murid. Latar belakang terbentuknya program ini merupakan hasil dari analisis yang kami lakukan setelah melihat lahan kosong di sekitar sekolah, serta hasil diskusi dengan siswa, sehingga terlihat harapan mereka untuk mengembangkan dalam kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana diberi kebebasan untuk mengekspresikan diri sendiri dengan kemampuan, bakat, dan potensi dirinya. Setelah mensosialisasikan program ini, ternyata disambut sangat baik oleh orang-orang yang peduli dengan SD Loro, seperti kepala sekolah, rekan guru, siswa, komite, dan wali murid, untuk mengolah lahan kosong sekitar sekolah. Maka berdasarkan masalah di atas, maka kami stakeholder sekolah melakukan refleksi untuk membuat program yang diberi nama Kopi Eslo, yaitu Komunitas Peduli SD Loro. Bagaimana program ini berjalan? Program ini berjalan dengan kegiatan ini dilakukan setiap hari Jumat dengan murid, dan setiap Jumat akhir bulan dengan semua stakeholder sekolah. Sasaran dalam program ini ada sasaran utama, yakni siswa kelas 4, 5, dan 6, serta sasaran yang kedua adalah kelas 1, 2, dan 3. Yang terlibat dalam program ini yakni kepala sekolah, guru, murid, komite, dan wali murid. Dalam pengelolaan lahan dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari kelompok 1 kelas 4, kelompok 2 kelas 5, dan kelompok 3 adalah kelas 6. Selanjutnya bagaimana program ini berjalan, yaitu penanaman terdiri dari penanaman sayur mayur, ubi-ubian, dan apotik hitu untuk di belakang sekolah dan di depan sekolah, yaitu bunga-bunga. Setiap kelompok ada petugas harian yang menyiram tanaman, serta kegiatan terdiri dari memilih tanaman, menanam, menyirangi, mensortir, memanen, dan menjual hasil.
pemaparan tentang kopi eslo. Saya, Guru Khotimah SPDI dari SD Negeri 2 Penasidi, Kabupaten Banyumas, CGP Angkatan 7. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru hebat.